Serpong Warrior Challenge Run ini merupakan festival 3 hari. Ini asal usul bisa akhirnya ditentukan, yaudah deh kita bikin aja 3 hari. Itu gimana, Mas? Oke, dan aku sendiri udah berapa tahun ya? 10 tahun kali ya. Udah 10 memang tahun. menggeluti maraton, kita suka, dan kita juga ada sering membawa komunitas lari di Indonesia yang suka lari. Aku bawa ke luar negeri untuk enjoy race-race maraton yang terkenal di luar negeri, sehingga ini membuat kita pengen suatu saat ini ada kesempatan nih kita bisa manage sebuah event lari yang memang sudah eksis. Nah, sekarang nih kita bikin edisi rebrandingnya ya, semoga menghasilkan race yang lebih bagus sih. Mungkin yang jarang dibahas kayak rehydration strategy ya kan, mungkin sedikit nutrition terutama buat teman-teman. Rehydration. Minum guys. Iya. Ya, ada yang kadang-kadang aku nggak suka minuman electrolytes-nya, isotoniknya gitu. Aku minum air putih aja, tapi dia ikutan half marathon itu juga dia nggak paham seberapa banyak dia berkeringat misalnya dalam 1 jam. Halo Dasher, selamat datang kembali di Easy Pace Podcast, persembahan dari Dashboards bersama aku, Sabrina. Nah, kalau misalnya kalian biasanya ngeliat di episode-episode kita sebelumnya, mungkin aku cuma berdua sama narasumber. Hari ini aku sudah kedatangan 2 tamu. Langsung aja ada Mas Tono Raharja dan Mas Andreas Kansil. Welcome in our humble home. Thank you. Easy Pace Podcast. Jadi sebenarnya hari ini kita akan banyak ngobrol nyantai aja. Selain ngomongin soal journey Mas Tono dan Mas Andreas, tapi kita juga pingin banget ngebahas soal Serpong Warrior Challenge Run 2025. Nah, sebelum kita dive in ke situ, aku pingin tahu dong background Mas Tono dulu kali ya, bisa Mas Andreas. Mas Tono tuh bisa sampai menyelenggarakan acara seperti ini, asal-usulnya dari mana, Mas? Oke, kalau saya sendiri sih memang udah 20 tahun berkecimpung di event management ya. Jadi kami dari Menara Visi, kita memang udah beberapa kali membuat event lain lah, memang event besar tapi memang bukan lari. Dan aku sendiri udah berapa tahun ya? 10 tahun kali ya. Udah memang menggeluti maraton, kita suka, dan kita juga ada sering membawa komunitas lari di Indonesia yang suka lari. Aku bawa ke luar negeri untuk enjoy race-race maraton yang terkenal di luar negeri, sehingga ini membuat kita pengen suatu saat ini ada kesempatan nih kita bisa manage sebuah event lari yang memang sudah eksis. Nah, sekarang nih kita bikin edisi rebrandingnya ya, semoga menghasilkan race yang lebih bagus sih. Betul, karena emang setahu aku Serpong Warrior Challenge Run ini one of the biggest di Serpong dan di Indonesia. Betul gak, Mas? Ya, target kita tahun ini kita mau elevate lebih tinggi, membuat ya intinya sebuah race terbesar di Serpong yang tetap fun dengan kategori-kategori race larinya yang banyak. Nanti kita akan infokan ke depan. Betul, ini kita agak spill tipis-tipis gitu ya hari ini. Spill banyak kayaknya. Spill banyak udah Spill boleh. banyak kita kalau gitu. Nah, kalau Mas Andreas sendiri gimana, Mas? Journey bisa sampai di Serpong Warrior Challenge Run ini? Ya, kalau gue emang bergerak di bidang sports management, sports event management, mungkin lebih spesifik untuk mass participation dari 2009. Jadi naturally ketika diajakin sama Tono untuk bergabung di Serpong Green Warrior nih, tertarik karena tahu sejarahnya Serpong Green Warrior seperti apa gitu. Terus pas Tono cerita, gue mau rebranding nih, kayak gini gitu. Bahkan kayak tadi di mobil juga, maksudnya idenya gitu ya, idenya Mas Tono nih luar biasa sih buat Serpong Green Warrior Challenge ini, yang dimana akhirnya ya gue tertarik banget untuk bisa memberikan inilah ya, memberikan kontribusi lah gitu dari pengalaman
yang gue punya di event ya lari, cycling, triathlon, whatever it is, untuk bisa membuat Serpong Green Warrior Challenge ini lebih secara teknisnya ya mungkin lebih baik lagi, lebih bagus lagi, dan in a way mungkin create some kind of standard or manual book lah gitu buat teman-teman juga supaya mungkin bisa dibawa ke tempat-tempat lain mungkin, I don't know, we'll see. Benar-benar. Oke, jadi berarti sebelumnya Mas Tono dan Mas Andreas sudah pernah ikut maraton juga masing-masing atau event lari kayak gitu? Mungkin dia lebih banyak. Mungkin dia jauh lebih banyak dari saya. Nah, ini yang mau tanyain, memorable experience apa yang Mas Tono dapatkan di event lari itu, dan apa yang Mas Tono ingin coba bawa di Serpong Warrior Challenge Run ini? Oke, nah kebetulan kalau saya ini memang kan suka maraton, tapi juga suka menuju sebuah destinasi gitu. Makanya saya pengen, bukan pengen sih, udah selalu dalam 10 tahun ini membawa teman-teman komunitas lari di Indonesia ini untuk ke luar negeri sebenarnya. Tapi tahun ini juga ke Bali juga ada. Jadi ke luar negeri, ke Bali untuk merasakan sebuah destination ya. Jadi runcation. Nah ini yang kita selalu suka dan menarik. Jadi saya selalu bawa banyak memang tahun ini Bali ada, Australia tuh udah 10 tahun, Thailand, terus Hong Kong. Nah itu destinasi-destinasi yang kita bawa. Nah di sini ini juga salah satu inspirasi utama saya. Nah Serpong ini juga destinasi itu karena memang kulinernya bagus, aktivitas staycationnya juga beragam kan, dan jaraknya dari teman-teman yang tinggal di Jakarta, Bintaro ataupun di luar kota pun itu relatively dekat gitu, dan hotel, infrastructure dan kondisi lokasinya sebagai event lari itu memadai karena untuk dibuat steril bisa, jalanan lebar, flat, terus lebih green ya, lebih lebih adem lah daripada Jakarta kita yang lebih terus terang polusinya masih pasti Serpong pasti jauh lebih bagus sih. Saya setuju. Air quality index-nya kan lebih baik di Serpong ya daripada di Jakarta kan lebih better harusnya. Sedikit lebih better harusnya. Ya saya sendiri kalau long run juga latihan kan juga di daerah situ sih. Jadi memang itu lebih relatively lebih mirip kalau kita lari di di luar. Bener. Tapi aku rasa emang itu yang dicari participants juga sih, tempat yang accessible, yang bisa kalau konsep emang runcation, mau bawa keluarga buat standby di finish line, bawa liburan bisa, kulineran bisa, staycation bisa. I think that's the whole package of a marathon experience gitu kan. Ya karena gimana pun bikin event location number one sih. I see. Tapi sebelumnya tuh Serpong Warrior Challenge Run ini berarti sebelumnya Green Warrior Run yang sebelumnya. Betul. Jadi lomba ini udah 7 edisi dan ini adalah edisi ke-8, tapi kita restart lagi karena kita mau memang membuat tadi unsur yang kita ambil adalah warriornya sebagai challenge. Jadi story sebagai warrior ini tetapi tetap mengedepankan family sama fun ya. Jadi tetap nanti kita akan bikin 2 kategori, yaitu kategori speed dan kategori green obstacle. Jadi kedua ini tetap bersifat challenge kan. Nah speednya nanti akan ada 3 kategori, half marathon. Nah ini yang baru kita tambahkan. Nah ini akan bagus banget half marathonnya karena memang jarak idaman buat kita yang buat kita relatifly nggak takut itu half. Kalau full takut kita. Nggak takut ngelihat training plan-nya. Half tidak merasa terintimidasi masih gitu. Relatively oke. Dan nggak terlalu pendek kan. Nah kita ada half, ada 10K, ada 5K untuk yang speed. Untuk yang green obstacle kita akan buat 8K dengan fun-nya di 4 obstacle, dan tentunya nanti kita mau bikin juga kids obstacle itu coming soon, nanti mungkin di dalam minggu depan kita baru bisa launching yang kids-nya karena akan sedikit kita ubah. Seru banget sih. Nah, ini kan tadi Mas Tono bilang udah 7 edisi dan ini yang ke-8. Ya. Kira-kira dari edisi-edisi sebelumnya apa yang membuat edisi ini lebih menarik lagi, atau what innovation are you most proud of di dalam edisi yang ke-8 ini? Iya, tadi mungkin agak sedikit udah saya sampaikan itu yang speednya halfnya harus ikut karena medalinya itu benar-benar saya desain sendiri dan benar-benar saya kumpulin dari tahun lalu race yang gue ikutin.
Nah yang paling bagus mana, sari-sarinya kita ambil dan kita gabungkan dengan brand identity baru ini. Jadi half marathonnya benar-benar bagus, dan saya sendiri kan pelari kan, jadi apa ya, yang lengket di badan itu yang paling penting. Nah Betul. itu jersinya yang half marathon kita berikan benar-benar yang udah teknologi terkini lah, itu dari Ortus 8 ya, jadi yang udah laser cut, terus minim jahitan, jadi apa, potensi blisternya kecil. Betul. Kan, Dipakai di badan juga iya, nyaman. cuttingannya kita perbaikin, terus gramasinya rendah, jadi itu bener-bener racing jersey gitu Yes, yang yes, halfnya. Nah untuk yang 10K, 5K ya kita maintain ngikutin tadi dari speed, dan yang green obstacle-nya juga kita akan perbaikin gitu, dari kidsnya kita bikin nanti lebih karnaval gitu, lebih festif. Jadi kita lokasi village kan kita bikin namanya Warrior Carnaval kan, Warrior Running and Active Carnaval. Nanti selama 3 hari itu kids obstacle akan ada di situ, jadi orang tua bisa nemenin melihat. Terus foto race juga kita berikan secara gratis dengan fotografer profesional. Dan yang 8K obstacle 8K green obstacle, nanti akan ada 4 obstacle yang nanti akan kita perbaikin experience. Betul. Jadi Wah, ya ini- istilahnya apa ya, fondasi race-nya udah bagus, tinggal kita elevate to next level aja sih. I see. Ini sebenarnya udah whole package banget sih untuk orang yang nyari speed, mau unlock personal best, bisa ikutan yang speed, and yang mau nge-unlock personal best dan dapetin challenge bisa ikutan yang green obstacle Ya. runnya juga. Itu karena 8K kan ya yang green obstacle. Ya karena menurut yang dulunya dia memang menurut saya agak aneh, ada 5K obstacle, ada 10K obstacle. Nah sedangkan kita tahu orang yang cari obstacle dia nggak akan mencari distance-nya Iya. World Athletic kan, 5K PB berapa, 10K PB berapa, ngapain gitu. Dia mau enjoy obstacle with the family or with the group of friends kan. Jadi kita nanti yang obstacle juga bikin ada group of 4. Oh, group of Jadi 4. lebih ditekankan apa ya, fun, memorable foto yang mereka dapetin bersama temen maupun experience sendirian juga akan seru gitu. Seru. Jadi Nah, esensi lombanya yang kita kuatin. benar, gamification dari perlarian Ini ya yang betul. difokuskan ya. Nah aku pengen geser ke Mas Andreas sedikit. Untuk obstacle run ini kira-kira safety-nya sendiri tuh gimana Mas? Karena kan ada Sebenarnya- yang kids, ada yang 8K juga nih. Kan Iya, iya. 8K ini ambil angka tengah lah. Orang-orang kayak nggak terlalu jauh, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek Iya. juga. Iya, Nah iya. itu safety-nya gimana Mas? Kira-kira? Sebenarnya Mas Nono tadi udah sempet sampaikan kan. Jadi dari format sebelumnya aja dengan perubahan si 5K 10K dijadiin satu distance itu udah salah satu fitur untuk memastikan peserta tuh lebih fokus terhadap obstacle daripada si jaraknya gitu. Tentunya kalau kita bicara road race, semakin jauh jaraknya, challenge, safety, security pasti bertambah Iya, gitu. betul. Nah, hal-hal lainnya mungkin nanti kita pastikan ada di lapangan adalah dari kesiapan medisnya, ya kan, udah harus pasti. Nanti kita akan berkoordinasi dengan ya dokter, tim dokternya, menentukan di mana posisi tim medis perlu berada, lalu kayak jalur evakuasinya dan lain sebagainya lah. Selain itu juga ya pastinya meskipun hanya 8 kilo ya kan, tapi dengan obstacles ya, jadi kita harus pastiin kayak kebutuhan rehidrasi pesertanya cukup ya kan, ada recovery area buat mereka, dan mungkin ya apa yang perlu diantisipasi sih dari suatu obstacle challenge gitu ya mungkin kemungkinan cederanya juga bisa lebih tinggi, mungkin tidak not really heat related issues mungkin, tapi kayak sprain kayak begitu mungkin kan kita perlu ada penanganannya lah gitu di lokasi gitu ya mungkin nanti seiring dengan berjalannya waktu juga kayak mensosialisasikan di spill lagi challenge-nya seperti apa ya kan. Betul. Biar karena ini Itu kan kita mungkin tunggu. bukan hanya otot kaki ya, bukan hanya pinggul ke bawah yang perlu bergerak nih Sepertinya gitu. mental juga akan diuji ya di 8K itu. Jadi ya. mungkin dengan di spill challenge-nya apa, peserta si obstacle challenge ini bisa melakukan persiapan lah gitu. Betul. Ya kan, nambah strength and resistance training, upper Keren. body gitu-gitunya Lebih ya kan. lengkap lagi nih menu latihannya guys. Leg day makin banyak nih kayaknya. Waduh. Tapi ini menurut aku menarik banget karena
aku personally belum pernah ikutan acara yang running itu ada obstacle-nya. Karena kan orang-orang cari sekarang adalah gamification dari olahraga yang mereka sukain Gelutin, gitu. ya. Kalau misalnya mereka udah ngerasa udah, misalnya nih ya ada orang yang PB gue udah unlock semua di speed, di road, gue mau cari apa lagi ya sekarang? Aku rasa joining the obstacle run bisa jadi challenge baru juga dong buat mereka kan. Jadi coba deh guys, nanti kita spill lebih banyak lagi nih. Oke, yang mau aku tanyain lagi, Serpong Warrior Challenge Run ini merupakan festival 3 hari. Ini asal usul bisa akhirnya ditentukan, yaudah deh kita bikin aja 3 hari. Itu gimana mas? Oke, karena ini ya again lokasi ya. Jadi lokasi itu kita lihat pada saat bikin event, kita sebagai event management pasti lihat dulu lokasi sama timing sih. Nah lokasinya ini di Summarecon Mall Serpong ini udah sangat ideal menurut saya, karena mereka udah punya mall kan, mall terbesar di Serpong, dan mereka punya Uptown Park. Uptown Park itu 10.000 meter persegi outdoor dan udah ready secara fasilitas untuk outdoor concert gitu. Jadi stage ada, lighting ada, sound system ada, LED besar tinggal ditambahin, tenda segala macam, sehingga untuk membuat sebuah race village yang bernuansa karnaval dengan adanya F&B tenants, terus pameran produk sports, terus ya stage activity whatever is that, nanti kita bisa masukkan sampai entertainment, DJ. Nah itu udah siap semua gitu, dan itu akan kita sajikan dengan race yang AB start istilahnya. Jadi startnya di depan mall, finishnya baru di situ. Jadi semua itu bisa memberikan finish experience buat setiap runners dan supportersnya itu ketemu di finish line. Nah itu yang hopefully bisa membuat kita lebih unforgettable lah. Iya. Memory dari mungkin ada yang pertama kali baru ikutan event lari, ada yang bawa keluarganya juga segala macam. Nah itu titik temunya nanti di sekitaran finish line dan Uptown Park yang besar tadi dan siap sih. I see. Nah aku pingin dong ngebahas lebih details lagi nih mas soal warrior running dan aktif karnavalnya ini, karena aku rasa memang betul banyak acara lari di luar sana, tapi untuk yang ada kids areanya atau kids obstacle-nya aku rasa belum terlalu banyak gitu. Atau mungkin saya yang kurang cari tahu, tapi menurut aku kayaknya belum sebanyak itu deh. Tapi boleh mas kita dalami lagi di situ. Iya, jadi memang slogan kita kan Serpong's Biggest Running Festival, let's have fun kan. Jadi unsur fun, unsur family ini tetap nggak kita lupakan. Nah makanya tadi tuh kids obstacle-nya sengaja kita pindahkan ke Uptown tadi, ke karnaval, supaya buat preview, orang tua ngajak anaknya, terus anaknya juga bisa enjoy di obstacle run, enjoy the festive ambience itu beda pada saat setiap orang tuh kan kita ya mau lari atau kelar lari itu vibe-nya akan beda sih. Nah ini yang kita hopefully kita bisa inspired teman-teman di Indonesia ini supaya active lifestyle-nya makin bergairah. Iya betul. Nggak dari tadi Mas Tono ngejelasin, aku sambil memvisualisasi gitu tuh hari H bakal kayak gimana. Semoga ya. Bener-bener kayak bakal seru banget sih. Nah kalau misalnya dari Mas Andreas sendiri, pengalaman sebelum-sebelumnya di Serpong Warrior Challenge Run ini, menurut Mas Andreas yang harus diantisipasi oleh partisipannya apa nih untuk tahun ini? Ya kalau dari kategori speed itu kan sebenarnya ini untuk mengakomodir teman-teman yang mungkin tadi itu mengejar personal best atau mungkin mereka yang baru mau mencapai certain distance, entah itu 5K, 10K atau si half marathonnya sendiri gitu ya. Ya udah pasti mempersiapkan diri dengan program latihannya masing-masing itu tentu. Terus juga mungkin yang jarang dibahas kayak rehydration strategi ya kan, mungkin sedikit nutrition terutama buat teman-teman. Rehydration. Minum guys. Iya. Ya ada yang kadang-kadang aku nggak suka minuman electrolytes-nya, isotoniknya gitu. Aku minum air putih aja, tapi dia ikutan half marathon itu juga dia nggak paham seberapa banyak dia berkeringat misalnya dalam 1 jam ya. Nggak bagus juga ya, Jadi itu mungkin salah satu persiapan tambahan yang mereka harus siapin. Nah untuk si obstacle, gue jualan yang si speednya dikit kan, lu tadi jualan obstacle. Bener, speednya please let's go. Ini untuk
Dashers atau orang-orang di luar sana yang Andi. sedang mencari berlomba dengan diri sendiri ya, Iya, tanpa iya. obstacle nih. Obstacle-nya hanya mental dan fisik. Gimana Mas Andreas? Ya itu, jadi ya secara persiapannya ya memastikan apa namanya punya yang jelas kalau waktu masih sangat banyak lah ya buat persiapan half marathon sekalipun, tapi details kecil seperti nutrition dan Iya, minumnya juga jangan lupa ya kan. Event ini mungkin sedikit soal persiapan menuju hari H-nya, tahu race-nya di mana tadi baru disampaikan Iya. ya kan, terus jam berapa startnya ya gitu. Sebagai race organizer masih sering lihat yang start half marathon gitu literally udah door terus masih lari dari belakang banget. Jam berapa Masih tadi nyampe ke baru sini? dapat parkir, katanya, Iya. sebentar. Iya gitu, pastikan ya pokoknya membiasakan diri lah. Kalau seandainya memang startnya lebih pagi ya berarti mungkin Datang lebih awal. ya datang lebih awal, dan mulai latihannya juga pas longoran-longoran itu membiasakan start kurang lebih sama dengan race time juga. Oke, Ya, ya kan. Ya ini menghimbau supaya nggak telat datang sebenarnya Betul. gitu. Jangan datang mepet-mepet. Iya. Early is on time and on time is late. Yes. Gitu. Oh, I agree, I like that. Bisa Pakai tuh. buat race Jadi briefing. soalnya bisa tuh. Bener. Iya, benar gitu. Iya. Nah selain training plan, berarti yang akan peserta ini dapatkan nanti pas di bagian speednya apa nih Mas? Apakah ada hadiahnya nggak sih kalau buat yang podium gitu bisa? Ada dong. Nah ini yang kita juga perbaikin dari tahun lalu. Jadi ini kita juga perbanyak hadiah cash money. Nanti ada lebih dari 200 juta harusnya di website kami. Dan itu tentunya kita juga itu ya kategorikan di age group gitu. Jadi yang Age umur group, 30 ke atas, 40, 50 bahkan itu kita berikan. Dan nanti kita ada khusus kategori half marathon sama obstacle itu bisa diikutin group of 4. Nah itu buat seru-seruan, tapi tetap nanti pemenangnya ada hadiah dan dari sponsor. I see. Ini menurut aku akan menjadi acara yang sangat menarik sih Mas. Kira-kira apa lagi yang belum kita tahu mengenai Serpong Warrior Challenge Run ini Mas Tono? Mungkin Tadi kita udah Active Carnival udah kita bahas, kids areanya, speed, obstacle run. Apalagi kira-kira yang kita perlu tahu soal Serpong Warrior Challenge Run ini? mungkin tadi ya group of 4 ini memang sengaja kita ciptakan, dan itu nanti nempel di desain kita, ada group name, ada team name. Jadi kita komunitas lari kan gede tuh, satu komunitas bisa 100 orang, 200 orang. Nah, itu kita lagi kurasi sekitar 30 sampai 40 komunitas lari. Wow. Nah, itu kita ajak untuk ikut di group of 4-nya. Jadi nanti mereka bisa membuat group name yang fix gitu. Nah, komunitas A gitu. Dan timnya beda-beda. Tim cewek, tim cowok, tim mix. Nah, itu yang menarik menurut saya. Jadi itu hanya ada di 2 kategori nanti, di half marathonnya, di speednya, sama yang tadi obstacle. Berarti setiap komunitas bisa menurunkan anak-anak Beberapa mereka nih tim, betul. untuk Jadi delegasi timnya gitu iya, lah ya, untuk kayak lo tanding deh buat mau gue fun represent untuk us. represent aja, main-main, atau untuk gas di speednya Bragging juga rights kan, boleh. paling nggak setahun ke depan. Bragging rights benar. Iya, bragging rights, betul. Sampai edisi I beat ke-10, you last time, remember? edisi Gitu. ke-15 Serpong Warrior Challenge ini Betul. ya. Dan grup ini kan nggak harus komunitas lari ya, jadi bisa dari sponsor kami juga kita minta bikin grup, terus dari corporate kalau mau bikin juga bisa gitu. Jadi ya nanti akan terjadi keseruan tersendiri menurut kita ya. Betul. Ini ikutan Serpong Warrior Challenge Run kalau buat orang-orang corporate sekalian tim building. Betul. Iya. Dan yang kita mau Barengin, ke sponsor kita juga supaya mereka bisa ketularan lah ibaratnya ya, supaya mereka terinspirasi lewat lari ini, mereka bisa bikin grup lari di corporate mereka. Nah, ternyata tidak semua corporate besar itu punya grup lari, Mas ya. Betul. Itu sebuah market yang sebenarnya interesting banget untuk ditapin sih kalau menurut aku ya. Tim-tim corporate ini yang belum punya komunitas larinya sendiri, biasanya kan pasti nyebar Harusnya semua mereka kan. harus ada sih ya. Benar. Nah, untuk yang mau ikutan Serpong Warrior Challenge Run ini, Mas Tono, kapan dibuka pendaftaran? Oke, jadi pendaftaran itu yearly bird akan kita buka hari Senin 12 Mei jam 10 pagi. Oh yes.
Itu early bird dan sampai sehabisnya early birdnya. Nah ini coba siap-siap nge-war ya. Tapi sistemnya udah langsung daftar dan bisa dapet slot kan, nggak pakai ballot atau apa gitu? Enggak, untuk edisi pertama ini kita nggak menggunakan ballot, jadi kita langsung open sehabisnya kuota. Wah, oke, ini aku jadi pingin daftar gitu loh. Daftar Ini dong. tadi aku pas sebelum kita shoot aku udah bilang ke anak-anak kayak daftar nggak lo pada Serpong Warrior Challenge bikin dong nanti. grup dash. Grup Dash bisa. Nanti Dash bakal nurunin orang juga nih kayaknya Ada. buat ikutan. Nanti muka-muka saya siapa tahu kan kuat kan. Nah, oke, jadi sebelum kita tutup terakhir mungkin dari Mas Tono atau Mas Andreas masih ada yang mau disampaikan agar orang-orang ini lebih terdorong lagi untuk ikutan Serpong Warrior Challenge Run 2025. Ya kalau dari saya sendiri doakan race ini bisa menjadi salah satu race terbaik di Serpong, dan 12 Mei join register. Yes, let's go. Kalau dari Mas Andreas? Ya, ini konsep yang bagus banget ya, yang maksudnya rebranding dari acara Serpong Warrior Challenge ini, yang ditampilkan tuh keren banget, dan konsepnya dengan bukan hanya si obstacle dan speed, tapi juga sekarang individual and group gitu. Jadi benar-benar dan sementara kita akan announce yang buat kidsnya juga, benar-benar event for everyone. So yeah, definitely an event not to miss lah tahun ini gitu. Oke, event for everyone. Yeah. Jadi thank you banget Mas Tono dan Mas Andreas sudah meluangkan waktu sama-sama. untuk datang ke our humble home ini, Easy Pace Podcast. Aku berharap banget Dashers yang nonton hari ini nanti akan join dan register juga, karena ini akan menjadi I think event of the year Serpong dan di Indonesia. I think it's gonna be very very amazing and great sih Mas. I can't wait. Nanti kita ketemu lagi tanggal berapa tuh berarti Mas di acara? 5 Oktober. 5 Oktober. Oke Dashers, jadi itu adalah obrolan aku dengan Mas Tono dan Mas Andreas perihal Serpong Warrior Challenge Run 2025. Don't forget to register and I'll see you guys on the next episode. Jangan lupa nonton Easy Pace Podcast di Spotify dan YouTube Dashboards.